Teman-teman, jadi lebih berhati-hati dalam membeli bahan ya. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini kita akan review bahan-bahan yang kemarin kita beli online ya, lewat aplikasi Facebook, yaitu lab. Jadi jual bonsai lab yang saya beli biasanya di aplikasi Facebook ataupun TikTok ya. Jadi untuk pembelian biasanya tempatnya Pak D Orofianti di Caca Bonsai, dan juga di Bawongso ya untuk di akun Facebook. Sedangkan untuk TikTok saya kemarin beli di Udin Bonsai. Dan juga masih banyak ya yang jual-jual bahan bonsai lewat live di TikTok ataupun di Facebook. Nah, teman-teman, kali ini kita akan review bagaimana perkembangan ya. Jadi apakah pohon yang kemarin saya beli apakah ada yang mati? Nanti kita akan cek ya. Kita akan cek dan langsung saja kita mulai, kita review semua pohon yang kemarin saya beli, semua bahan yang kemarin saya beli yang saya tanam di rumah ya. Dan ada beberapa yang di setan, mungkin lain waktu kita akan buatkan videonya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Teman-teman, ada kimang ya. Ini kimang yang kemarin saya dapat ya. Ini masuk medium ya teman-teman. Ini yang kemarin ya, yang baru saja saya tanam. Ini harusnya tidak boleh digerak-gerakkan dulu. Namun pohonnya sudah memiliki akar yang bagus ya, artinya tidak ada pengepresan di bagian akar. Jadi akar yang tidak ada luka ya di bagian akar, semua yang sudah tertutup. Dan juga daun yang masih banyak seperti ini, peluang hidupnya banyak ya. Kalau untuk jenis kimang, kimang rawan ya teman-teman. Untuk kimang sangat rawan ya kita membeli bahan ya, artinya bekas pres-presan akar bisa menyebabkan pembusukan ya. Jadi kita lihat contohnya ya. Jadi beberapa kimang yang saya beli kemarin ada yang busuk ya. Namun tidak semua ya teman-teman. Jadi yang bekas luka, yang artinya bekas potongan yang pengiriman beberapa hari kemudian busuk di jalan ataupun busuk di saat penanaman, jadi membuat pohon saya mati. Ada yang mati keseluruhan, ada yang masih hidup setengah. Jadi kita akan review dulu ya. Ini untuk jenis kimang ya teman-teman. Jadi lebih berhati-hati dalam membeli bahan ya. Kadang-kadang saya tancap hidup ya, namun kadang-kadang juga bisa busuk. Jadi lumayan berisiko ya untuk kimang. Jadi hati-hati ya saat membeli bahan yang sudah dipres akar, yang baru dipres akar, itu lumayan berisiko. Jadi mending mencari bahan yang sudah memiliki akar serabut yang banyak, yang luka sudah tertutup, itu lebih aman ya. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon yang mati dulu ya. Nah teman-teman, jadi saya beli borongan kemarin beberapa pohon. Ternyata seperti ini kondisinya. Ada terubus, namun ada yang busuk teman-teman. Oh, ini kita buka ya. Ini busuk akar ya. Jadi masalahnya saya tahu sekarang ya, karena ini bekas potongan yang baru. Kemudian karena lama di perjalanan, kemudian saya juga saat penanaman kurang mengecek ya pohon itu, akar itu apakah busuk apa masih segar. Kemarin saya cek masih segar, namun di bagian bawahnya kadang-kadang busuk ya. Jadi sehingga menyebar seperti ini. Padahal saya menanamnya menggunakan media yang sama, menggunakan pasir malang yang saya campur dengan kompos. Ini sebagian hidup ya teman-teman. Ini masih hidup di sini. Nah, ini masih hidup teman-teman. Nih, setengah hidup setengah mati ya. Ini masih hidup setengah. Oh, ini sudah mati. Jadi ini rugi ya teman-teman. Jadi tidak ada perkembangan ya. Nah, jadi ini busuk seperti ini teman-teman. Padahal, nah ini seperti ini ya. Nih bekas potongan yang baru seperti ini. Padahal sudah tumbuh ya. Padahal sudah tumbuh akar serabut. Namun dia busuk ya di beberapa bagian. Jadi teman-teman lumayan berhati-hati untuk beli bahan kimang. Namun yang ini ada masih satu yang masih hidup ya, masih segar. Namun ini akan busuk juga. Nah, ini rugi satu ya. Nah, beli borongan kemarin ya, yang bagus ya, yang bagus busuk. Waduh. Jadi kimang lumayan berat teman-teman. Nah, yang ini namun ini saya beli ini hidup ya. Ini yang hidup nih. Masih seger. Kelihatan ya teman-teman. Di awal terubus dulu, kemudian dia semakin menguning dan layu. Itu busuk ya.
bagian pangkal, di bagian akar atau di bonggol itu sudah busuk ya. Nah, kalau yang ini hidup ya. Jadi tidak mengerti ya, media padahal ini media yang sama ya. Pembelian yang sama, media yang sama, namun beda nasib. Kemudian yang ini hidup ya. Ya, ini jamin hidup nih. Masih segar semua. Ini pohonnya tidak ada masalah. Hidup ya. Bagus lagi tumbuhnya. Nah, ini hidup. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini hidup. Kemarin saya beli borongan ya, paketan. Ini hidup ya teman-teman. Tidak ada yang busuk. Media sama teman-teman ya, menggunakan pot yang sama juga, hari penanaman yang sama, dengan cara yang sama. Namun hasilnya berbeda. Kita ambil lagi satu ya. Ini ada satu busuk lagi. Yang ini lagi satu busuk. Tuh bisa lihat keluar terubus, namun dia tiba-tiba layu ya. Nah, jadi saya kurang tahu ya penanganan di awal, padahal penanganannya sama, penanaman yang sama, media yang sama, nasibnya yang berbeda. Menurut saya sih salah satu penyebabnya yaitu bahan awal ya. Jadi mungkin ini bahan yang lumayan sudah lama dibongkar, kemudian dipres, kemudian pengiriman yang lumayan lama, mungkin itu salah satu penyebabnya. Padahal baru datang, sudah saya press, artinya pemotongan. Jadi akar yang busuk, ada yang busuk kemarin baru datang tuh, kemudian saya potong, saya cari yang masih segar, kemudian saya biarkan dulu, kemudian saya tanam. Jadi sama ya semuanya. Jadi berisiko ya untuk kimang. Jadi teman-teman harus wajib berhati-hati ya untuk pembelian bahan kimang. Jadi untuk mengurangi kerugian, teman-teman bisa mencari kimang yang sudah memiliki akar yang serabut ya. Jadi bekas potongan yang sudah sembuh atau pulih di bagian akar. Oke teman-teman, kita akan review yang lain lagi. Nah ini teman-teman kimang lagi. Nah ini pohonnya segar ya, daunnya pun seperti ini. Karena akarnya udah keluar akar serabut. Ini juga hidup ya, masih segar teman-teman. Dan ini yang berisiko ya, ini pohon-pohon yang berisiko teman-teman. Jadi saya beli dalam jumlah yang banyak. Jadi tanpa daun, datangnya tanpa daun, kemudian bekas potongan banyak, kemudian akar yang juga bekas press. Jadi lumayan berisiko, namun mudah-mudahan hidup ya. Jadi saya tidak ngerti dengan kimeng ya. Jadi saya juga pernah kemarin beli bahan sudah subur, sudah bagus, kemudian saya bongkar, kemudian saya press, ternyata busuk ya, sebagian busuk. Jadi saya sangat membuat kecewa ya kadang-kadang. Namun ini kita biarkan dulu teman-teman. Ini ada 3 pohon kimeng ya. Nah ini pecah batang. Itu untuk kimeng ya teman-teman, jadi lumayan berisiko. Kita cek lagi satu. Ini bahan saya kimeng lagi satu ya. Ini juga, tapi ini kemarin saya cek tidak ada yang busuk, namun belum keluar tunas ya, takutnya busuk ya. Kita cek dulu teman-teman. Oh masih segar ya. Ini aman nih teman-teman, aman. Jadi beli beberapa, hanya 2 yang mati untuk kimang ya. Nah teman-teman, di sini yang pohon yang kemarin saya beli ada waru dengan program pecah batang ya. Ini waru India, ini sudah hidup. Ini juga sudah hidup teman-teman. Ini juga waru pecah ya. Nah ini waru Taiwan dengan ukuran besar. Ini lumayan berisiko nih teman-teman. Wah bahaya nih, retak ya kayunya. Nanti kita olesi lagi dengan selap kambium. Ini lumayan bogel teman-teman. Ini lumayan bogel. Namun ini sudah terubus ya, dan dijamin tidak ada yang busuk. Kemudian ke sini sebelahnya, di sini ada wacang ya. Wacang ada yang tunas-tunas, ada yang kering ya. Tunas-tunas baru ada yang kering. Namun kita biarkan.
karena sancang susah ya, sancang jarang ya busuk. Ini juga. Kalau sancang aman ya untuk pohon sancang. Mau ditanam nanti, yang penting batangnya tetap segar ya. Untuk sancang masih aman. Kemudian di sini ada anput yang lumayan berisiko. Jadi karena di tempat saya lumayan ya untuk panas. Jadi kemarin hujan 2 hari tumbuh subur. Sekarang sudah mulai layu seperti ini. Ini harus kita pindahkan ke tempat yang teduh ya, agar pohonnya selamat. Ini anting putri. Ini ada wahong. Ini wahong lumayan berbahaya nih. Kering dia. Kemudian ini ada sisir, masih saya bungkus seperti ini. Ini ada waru yang kemarin busuk di bagian atas karena datang pohon ya lumayan lama, semingguan ya. Kemudian baru saya batangnya agak-agak kering ya. Kemudian ini ada bekas potongan ya, bekas potongan yang tadi, waru Taiwan. Ini saya pecah kulit. Ini sudah hidup, sudah terubus. Ini yang bahan sancang meliuk-liuk dari Mbah Bongso. Ini masih hidup ya pastinya. Kalau untuk sancang ini sudah saya lakukan okulasi di ujung-ujungnya karena lumayan susah ya keluar tunas. Untuk sancang yang meliuk-liuk seperti ini, tunas awal ya sangat berat ya menunggunya. Ini sudah lumayan lama nih, sekitar lebih dari seminggu belum tumbuh tunas. Ini yang baru kemarin, baru 2 hari dari Genji. Ini yang baru 2 hari. Ini yang baru 2 hari juga dari Genji Garden. Oke teman-teman, ini sancang meliuk dari Caca Bonsai. Masih segar namun belum ada yang tumbuh tunas. Ini juga dari Caca Bonsai, ini masih saya bungkus ya agar mempercepat pertumbuhan tunas. Ini dari Mbah Bongso, ini sudah tumbuh tunas. Nah, itu tergantung pohonnya ya, atau tergantung bahannya. Jika bahannya masih segar, sangat mudah sekali tumbuh tunas. Ataupun pengiriman yang lebih cepat ya. Ini dari Mbah Bongso, ini jamin sudah hidup ya, pasti hidup. Ini baru seminggu sudah terubus ya. Ini seminggu baru terubus. Sedangkan ini yang dari Mbah Bongso ya. Ini kambiumnya sudah mau menutup teman-teman, tuh lihat bekas bungkusnya. Jadi wajib dibungkus ya sebenarnya agar kambium menutup. Namun belum, ini sudah tumbuh tunas. Ini sudah tumbuh tunas, teman-teman bisa lihat warna hijau. Nih, ini sudah tumbuh tunas. Yang ini dari Mbah Bongso juga. Nah, ini juga belum tumbuh tunas. Kita tunggu lagi. Ini dari Caca Bonsai ya. Ini jenis wahong. Ini sudah tumbuh ya. Ini wacang ya, wahong sambung sancang. Ini saya yang nyambung sudah hidup. Ini saya yang sambung sudah hidup ya dengan sancang. Ini wahong ya. Oke teman-teman, kemudian ke bahan berikutnya. Ini dari Pak De Orokianti ya, waru Taiwan. Ini sudah saya lakukan okulasi seperti ini. Ini juga dari Orokianti ya, waru Taiwan. Dan ini dari Mbah Bongso. Ini masih kita sungkup dulu. Ini 2 minggu belum ada yang sudah tumbuh tunas seperti ini, ada, namun ada yang belum ya. Ini dari Mbah Bongso, dari Caca Bonsai ya. Ini sudah tumbuh ya. Ini lebih dulu nih, sekitar 3 mingguan ya. Yang ini sudah tumbuh dengan lebat. Ini wahong ya dari Orokianti ya. Nah, ini wahong dari Orokianti. Kemudian ini ada lagi bahan dari Orokianti ya. Ini masih kita lakukan okulasi. Nah, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Ini okulasi dari wahong dengan sancang ya. Nah, ini ada sianci dari Caca Bonsai. Nah, ini sudah tumbuh ya, udah baik tumbuh. Sianci lebih mudah ya, kalau lebih cepat tumbuh tunas dan lebih tahan ya untuk sianci. Nah, ini sianci yang kemarin saya beli di live ya. Ini sudah tumbuh-tumbuh ya. Siancinya lebih mudah hidup ya, jadi lebih mudah
Untuk sianci itu stek semua ya, bekas potongan stek. Nah, itu saya stek sendiri dan sudah tumbuh tunas teman-teman. Jadi sianci lebih mudah ya untuk menumbuhkannya dibandingkan dengan kimeng, lumayan berisiko. Nah teman-teman, ada waru India. Ini saya potong pendek, saya bogelkan, kemudian saya okulasi. Ini sudah hidup. Ini harus dicarikan sinar matahari, juga dicarikan tempat yang bagus ya. Nah, ini populasinya hidup. Nah, ini harus diisi selop kambium ya. Jadi untuk kayu waru wajib diisi selop kambium untuk mencegah pembusukan, karena untuk kayu waru itu agak kurang keras ya, biar tidak menyebabkan lubang. Jadi kita awetkan menggunakan sementara waktu ya, sampai menutup kambium. Kita bantu menggunakan selop kambium ya. Ini untuk menjaga pohonnya, kayunya ya. Sebenarnya harusnya di awal penanaman ya teman-teman, untuk waru. Jadi sangat berfungsi sekali selop kambium ini. Oke, kita ambil yang berikutnya. Nah, ini yang lumayan besar. Nah, ini hidup ya. Oke teman-teman, ini waru dari Pak Deoro Kianti. Jadi banyak tumbuh tunas seperti ini. Saya biarkan dulu supaya dapat tarikan dulu ya, karena kemarin saya potong sini, kemudian saya okulasi di sini. Ini sudah hidup okulasiannya. Okulasi di 3 tempat di tangan-tangan ini saya lakukan okulasi juga, dan berhasil ya. Untuk okulasi waru lebih mudah ya. Nih waru India teman-teman, dan hidup ya. Kita berdepan dari sini. Oke teman-teman, jadi semua pohon yang saya beli sebenarnya untuk pohonnya sudah tumbuh dengan baik semua. Namun di tengah perjalanan ada 2 kimeng saya yang busuk, jadi menyebabkan ada beberapa kerugian ya. Jadi hanya 2 kimeng saja yang rugi. Bentuk bagus ya, pecah batang. Jadi sebenarnya lumayan bagus kalau hidupnya. Namun ya beda nasib. Jadi penanganan yang sama, pohon yang sama, tempat beli yang sama, menaruh di tempat yang sama, dengan beda nasib ya. Ada yang lain bagus tumbuh dan tidak ada yang busuk, namun yang 2 sudah terlihat busuk. Di awal-awal saya saya lihat pohonnya tumbuh terubus ya. Kemudian saya pindahkan, saya carikan matahari, ternyata setelah itu membusuk. Jadi untuk kimeng saya juga tidak mengerti ya dengan pohon kimeng. Jadi ya tetap ya, proses penanganan di awal, bahan yang kita dapat. Jadi jangan sampai bahan yang kita dapat tuh sudah busuk ya. Jadi yang masih segar. Kemudian menghindari juga pembelian pohon yang habis selesai press akar untuk kimeng ya. Hati-hati, press akar yang baru. Jadi biarkan dulu akar serabut yang banyak, penutupan luka di bagian akar. Kemudian juga jangan di bagian batang pun ya, lumayan berisiko kalau melakukan pemotongan cepat busuk ya untuk jenis kimeng. Nah sahabat muda, hanya itu saja yang saya review, ada beberapa lagi. Jadi lumayan untuk tempatnya juga lumayan susah untuk mengambilnya, dan takut juga menggerak-gerakkan ya, karena bisa bikin akar-akar yang baru tumbuh itu bisa goyang ya, dan bisa putus. Jadi kita biarkan dulu, nanti kita review kembali. Oke teman-teman, hanya berbagi itu saja, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.